YouTube adalah program untuk melihat video-video di internet. Ada banyak alat-alat lain, bukan hanya YouTube, tapi yang paling terkenal adalah YouTube. Ya, pertama kita akan memulainya dengan menekan icon ini. Ya. Lalu sekarang bagaimana caranya mencari video? Caranya adalah saudara harus membutuhkan keyboard atau alat ketik. Untuk mengeluarkan alat ketik di iPad ini, saudara harus ke ujung kanan atas. Di sini ada kotak putih. Di sini, saudara akan ketik di mana saja di situ, supaya keyboard tersebut akan keluar. Ya, saya akan tekan ini di mana saja. Keyboard keluar, lalu saudara ketik apa yang ingin dicari. Sebagai contoh kita akan cari video yang ada kata-kata Jakarta. Saya akan ketik Jakarta. Ya, lalu saudara tekan tombol cari di bawah sini. Atau kalau yang menggunakan bahasa Inggris, saudara akan lihat tulisan search. Ya, saya akan tekan. Setelah menekan itu, saudara akan lihat banyak video-video. Nah, kalau saudara lihat begini banyak video, saudara memikirkan yang mana yang baik ditonton. Cara yang saya gunakan yaitu dengan melihat berapa banyak orang yang pernah menonton video tersebut. Caranya dengan melihat penjelasan yang terletak di bawah video tersebut. Misalnya di sini sudah ditonton oleh 273.000 sekian orang. Video di sebelahnya sudah ditonton sebanyak 215.000, yang di bawahnya 8.000. Ya. Nah, sebagai contoh ini kita akan memainkan yang 273.000 orang telah menontonnya. Ya, dengan menyentuh gambar tersebut. Ya, dengan menyentuh gambar tersebut, maka saudara memulai YouTube ini. Saudara akan lihat ada videonya di atas dan di bagian bawah adalah penjelasannya. Ya. Sekarang kita akan membahas tombol-tombol yang ada di YouTube ini di iPad. Ada 3 bagian. Pertama bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Untuk pembahasan yang YouTube pertama ini, kita akan membahas tombol-tombol di bagian tengah. Pertama, cara mengeluarkan tombol itu, kita harus tekan di mana saja di video ini. Maka tombol tersebut keluar. Ya. Yang pertama kita akan bicarakan adalah tombol yang paling kiri. Saya akan zoom. Ya, saya perhatikan bahwa di situ ada satu tombol dengan 2 garis yang kita sebutnya tombol pause atau stop sementara. Ya. Untuk mengeluarkan tombol tadi, tekan di mana saja di video ini. Tanda pause, begitu saudara tekan, video tadi akan stop sementara. Dan sekarang berubah menjadi seperti panah kanan, yang disebutnya play, yaitu untuk memulainya kembali. Ya, untuk menyetopnya kembali, saudara tekan pause tadi. Ya, itulah tombol yang pertama. Lalu ada yang kedua yang kita akan lihat di sini adalah ada angka di sana yang ada tulisannya 1:18, yaitu 1 menit 18 detik. Yang berarti bahwa sejak video ini dimulai sampai detik ini, sudah memainkan selama 1 menit dan 18 detik. Ya, kalau saudara ingin lompat ke menit yang ke-7 misalnya, saudara bisa menggerakkan bulatan ini ke kanan atau ke kiri. Dengan tekan itu sudah lihat bahwa gambar berubah-ubah. Saya akan tarik terus sampai menit ke-7, kurang lebih ya, menit ke-7. Ya, sudah lihat 7 sekian detik. Nah, itu cara loncat
ke menit ke-7. Kalau mau kembali ke menit pertama atau kedua atau yang sebelumnya, sudah tinggal tekan ini dan tarik ke kiri menit ke-3. Saudara bisa lakukan ini dalam keadaan play juga. Saudara bisa tarik ke kanan atau ke kiri. Lalu tombol berikutnya atau simbol berikutnya yang kita pelajari adalah angka di sebelah kanan ini. Zoom. Ya, angka di sebelah kanan ini menunjukkan, saya stop dulu ya, 6:39. Jadi 6:39 artinya 6 menit 39 detik. Itu berarti bahwa dari sini sekarang saat ini sehingga akhir video itu sudah masih ada sekitar 6 menit dan 39 detik. Ya. Nah, saya akan play lagi, saudara akan lihat bahwa waktu dia di play, angka ini akan turun. Artinya akan sekarang tinggal 4 menit 35 detik, 4 menit 32 detik, dan selanjutnya. Simbol atau tombol berikutnya yang kita akan pelajari di sini adalah panah ke atas ke bawah itu. Tujuannya untuk membuat video ini menjadi full screen. Saya akan zoom out. Nah, saya akan tekan tombol panah ke atas ke bawah ini. Dengan menekan itu, sekarang saudara akan melihat semuanya hilang kecuali ini. Nah, sayang sekali di iPad dia tidak langsung menjadi full screen atau layar sepenuhnya. Saudara harus menekan video itu 2 kali akan membuat menjadi full screen. Sayangnya dengan full screen ini saudara akan hilang sebagian gambar di kanan kiri. Kalau saudara ingin melihat gambar itu, saudara harus meletakkan posisi iPad saudara seperti ini yang disebutnya landscape atau melebar. Kalau saudara kembalikan sini sebutnya portrait, ya, saudara akan kehilangan bagian kanan dan kiri tadi. Kalau saudara kembalikan seperti ini, saudara akan dapat gambar yang lebih baik. Ya. Nah, dengan keadaan seperti ini, saudara perhatikan bahwa saudara ada tombol yang baru di sini, ya, yang sebetulnya hampir sama. Kalau di pembahasan sebelumnya saudara lihat untuk loncat ke depan ke belakang atau ke menit ke-7 ke menit ke-1 terletak di tengah, sekarang pindah ke atas. Jadi kalau saudara ingin ke bagian depan, saudara tekan ini, tarik ke kiri, ya, atau tarik ke kanan. Itu untuk lompat ke kiri atau lompat ke kanan. Ya. Lalu saudara perhatikan lagi ada tombol lain di sini. Di bawah sini ada panah 2 ke kiri 2 kali atau ke kanan. Tujuannya adalah untuk loncat ke paling depan daripada video tersebut. Jadi kalau saya play ini, kalau saya tekan panah yang ke kiri, dia akan loncat ke awal dari video tersebut. Dia akan loncat dari pertama lagi. Ya. Nah, kalau saya tekan panah yang ke kanan, dia akan loncat ke akhir dari video ini dan akan memulai video yang berikutnya. Jadi saya akan tekan ini, dia loncat ke video yang berikutnya. Kalau mau ke video yang sebelumnya, panah yang ada 2 panah ke kiri, dia akan kembali ke video sebelumnya. Lalu ada satu lagi yang kita lihat di sini yang baru, ada biru-birunya, itu adalah untuk ngatur suara. Jadi saudara tekan ini, tarik ke kanan untuk membesarkan suara, atau ke kiri untuk mengecilkannya. Ya. Lalu ada satu lagi yang kita lihat di sini yang disebutnya bookmark. Bookmark. Ya. Oops, sorry. Nah, bookmark itu adalah untuk atau punya favorites, digunakan untuk supaya kita bisa kembali ke video ini setiap saat dengan menekan satu tombol di bookmark tersebut. Bookmark itu apa? Misalnya kita punya buku,
Nah, kita sudah baca sampai halaman 25 dan kita ingin harus pergi ke satu tempat kemana dan kita ingin kembali lagi ke halaman tersebut dengan secepatnya. Maka saudara ambil sepotong kertas, masukkan ke halaman 25, tutup bukunya. Nah, kertas tadi kita sebutnya bookmarks, sehingga sewaktu saudara ingin kembali ke halaman 25 tadi, saudara tinggal tekan atau langsung ke bookmark tersebut supaya bisa langsung ke halaman 25. Itu digunakan juga di YouTube ini. Jadi dengan menekan bookmark ini, si YouTube, si iPad akan ingat mengenai video ini. Ya, saya akan tekan. Ya. Nah, lalu bagaimana cara kita memainkannya kembali untuk melihat bookmark tersebut? Kita akan bahas di bagian berikutnya. Setelah kita selesai membahas ini, untuk kembali ke halaman sebelumnya di mana ada penjelasan dan video tersebut, saudara ke kiri atas ada tulisan done. Ya, saya akan tekan itu dan saudara kembali ke halaman sebelumnya. Ya. Nah, kita akan membahas mengenai bookmark tadi di bagian kedua dan ketiga daripada series YouTube ini. Ya, berikutnya kita akan pelajari apakah simbol-simbol ini. Pertama, info. Saya akan zoom sedikit ke sini. Ya, info digunakan untuk memperlihatkan description atau penjelasan ini. Jadi saya tekan ini ya sudah keluar. Lalu berikutnya sebutnya related. Related itu maksudnya yang berhubungan. Jadi kalau kita tekan related ini, mereka akan tunjukkan video-video yang ada hubungannya dengan video ini. Ya, tentu saja itu menurut si YouTube, bukan menurut kita ya, menurut mereka bahwa mungkin video-video ini ada hubungan dengan video yang kita tonton tadi. Berikutnya ada tulisan more from. Ya, more from itu artinya begini. Banyak orang-orang yang membuat video ini, dia tidak hanya membuat satu video, mungkin dia bikin 20 video. Nah, kalau saudara ingin melihat video-video lain yang dibuat oleh orang yang sama, saudara tekan tombol ini, more from. Di sini saudara perhatikan bahwa video ini dibuat oleh orang yang menyebutnya Journeyman Pictures. Nah, Journeyman Pictures rupanya dia membuat banyak video lain. Sudah bisa lihat di sini. Saya bisa scroll down dan sudah bisa tonton video-video dari Journeyman Pictures ini dengan menekannya, maka akan memainkannya. Kalau sudah mau kembali ke sebelumnya, jadi ini saya zoom out. Mau kembali ke sebelumnya, sudah tekan di ujung kiri atas, sudah kembali ke sebelumnya. Dan kalau sudah mau kembali ke sebelumnya lagi, sudah bisa tekan di sana. Oke, simbol berikutnya yang kita akan sentuh adalah comments. Saya tekan comments atau komentar. Dengan menekan komentar ini, saudara diberi kesempatan untuk memberi komentar mengenai video tersebut. Dengan menekan di sini, keluar keyboardnya, lalu saudara bisa ketik komentarnya. Ya, lalu di sini tombol ini disebutnya send. Setelah saudara ketik komentarnya, jadi kalau misalnya saya ketik apa ya, apa saja deh, warna sendnya keluar, saudara tekan send. Ya, atau kalau bahasa Indonesia kirim. Saya tidak akan masukkan komen saat ini, jadi saya akan hapus saja. Dan demikianlah pembahasan YouTube bagian pertama ini. Untuk kembali ke apa yang saudara cari sebelumnya, saudara tekan di tombol kiri atas, ada tulisan search. Maka saudara kembali ke awal ini, di mana saudara bisa lihat video yang lain.